Bayangkan jika negaramu, bendera, dan pemimpinmu tiba-tiba lenyap dalam semalam. Itulah yang terjadi pada hampir 300 juta orang. Setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran hilang, gangster muncul, dan rakyat Rusia terlantar. Peristiwa berikutnya menjadi bencana terburuk di masa damai abad ke-20 dalam dekade yang dilupakan dunia. Mengapa tak ada yang menceritakan kisah mereka? Di episode The Infographics Show hari ini, kita bahas kenapa tak ada yang membicarakan nasib orang Rusia setelah negaranya runtuh. Untuk memahami keruntuhan, kamu harus tahu apa yang terjadi sebelumnya. Uni Soviet bukanlah sebuah negara dalam arti modern, itu adalah sebuah eksperimen ekonomi dan sosial yang mencoba melampaui budaya dan kebangsaan. Dan entah bagaimana mereka berhasil bertahan. Selama hampir 7 dekade, 1922 sampai 1991, Uni Soviet menjalankan ekonomi komando di mana negara mengendalikan segalanya, pabrik, pertanian, dan bisnis. Dan negara yang memutuskan apa yang diproduksi, berapa banyak, dan dengan harga berapa barang itu dijual. Warga negara tidak perlu khawatir tentang pengangguran karena pekerjaan mereka dijamin oleh negara. Perumahan tersedia, biasanya berupa blok apartemen beton besar. Roti, susu, obat-obatan disubsidi agar harga rendah, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis. Sistem ini punya banyak masalah seperti kekurangan terus-menerus, kualitas produk buruk, dan minim kebebasan politik. Bagi kebanyakan orang Rusia, hidup itu bisa diprediksi dan itu tidak buruk. Mereka tahu akan mendapat pekerjaan, tempat tinggal, dan makanan. Menjelang akhir 80-an jelas, impian persatuan Soviet berubah jadi upaya penyeimbangan yang mustahil. Obsesi negara ini melawan Barat menimbulkan biaya besar. Pengeluaran senjata nuklir, pembersihan Chernobyl, dan perang Afghanistan yang melelahkan selama lebih dari 1 dekade. Kegagalan politik dan ekonomi membuat negara ini tidak stabil dan rakyatnya terhubung dengan dunia luar. Mereka telah melihat kehidupan orang lain dan tak mau lagi diam-diam menerima keadaan. Pemimpin Uni Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan reformasi yang disebut perestroika dan glasnost yang bertujuan untuk memodernisasi ekonomi dan memungkinkan lebih banyak keterbukaan. Alih-alih menghidupkan sistem, reformasi malah membuatnya tergantung alat bantu hidup. Pada 1990, setelah kudeta gagal dan tekanan dari gerakan kemerdekaan di Ukraina dan negara Baltik, Uni Soviet runtuh. Pada tanggal 26 Desember, Uni Soviet secara resmi dibubarkan, meninggalkan 15 negara baru yang terbentuk dari puing-puingnya. Rusia yang terbesar harus mencari tahu langkah selanjutnya, dan itu bukan hal baik. Kehancuran ekonomi besar yang jarang terjadi di luar masa perang melanda seluruh negeri. Produk domestik bruto Rusia anjlok setidaknya 40% antara tahun 1991 dan 1998 dengan beberapa sumber menyebutkan penurunannya mencapai 50% dari tahun 92 hingga 98. Kontraksi ekonomi yang tiba-tiba ini menggemakan depresi besar di Amerika Serikat. Namun, itu terjadi lebih cepat, dampaknya lebih parah, dan tak ada pemulihan pasca perang yang bisa menyelamatkan negara itu dari kehancuran. Sistem industri di Uni Soviet dibongkar hampir seketika melalui proses yang disebut terapi kejut. Penasihat Barat, termasuk Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, meyakinkan para pemimpin Rusia bahwa cara tercepat untuk membangun ekonomi pasar adalah melalui privatisasi secara cepat. Aset negara seperti pabrik, tambang, dan sumber daya dijual atau diserahkan ke swasta hanya dalam beberapa bulan. Gagasan kepemilikan swasta diyakini bisa meningkatkan efisiensi dan kemakmuran. Namun korupsi yang merajalela tidak diperhitungkan. Orang dalam pemerintahan dan penjahat yang punya koneksi mengambil alih aset-aset paling berharga dengan harga sangat murah. Dalam beberapa tahun, segelintir orang menjadi miliarder dan menguasai ladang minyak serta pabrik yang dulunya milik negara. Sementara itu, para pekerja biasa mendapati diri mereka menganggur atau bekerja untuk pemilik baru yang beralih dari kebijakan sosialis ke kapitalis. Kontrak sosial Soviet lama yang menjamin pekerjaan meskipun produktivitas rendah lenyap hampir dalam semalam, lalu datanglah inflasi. Pada 1992 harga di Rusia naik lebih dari 2.300%.
Jika roti seharga 1 rubel di Januari, Desember naik jadi 24 rubel. Tabungan masyarakat jadi tak berharga. Orang tua Rusia yang bekerja puluhan tahun mendapati pensiun mereka hampir tak cukup untuk kebutuhan makan seminggu. Hiperinflasi menghancurkan kelas menengah bahkan sebelum sempat terbentuk. Gaji tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Guru, dokter, pekerja pabrik, dan pegawai pemerintah tetap datang bekerja tanpa jaminan akan dibayar. Beberapa orang menerima upah mereka dalam bentuk barang, bukan uang. Guru menerima bayaran berupa vodka yang harus dijual di jalan demi uang tunai untuk membeli makanan. Tahun 1994 pengangguran melonjak di atas 8 angka yang belum pernah terjadi di masyarakat yang dulu tak mengenal pengangguran di bawah sistem Soviet. Situasi makin buruk pada 1990. 8 pengangguran naik dan stabil di sekitar 13. Jika kamu bisa menyebut kemiskinan yang meluas itu sebagai stabil, untuk memberikan gambaran, bahkan Uni Eropa juga menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi selama tahun 90-an, sekitar 13 sepanjang sebagian besar dekade itu. Namun, berbeda dengan Rusia, kebanyakan negara Eropa berhasil menghindari inflasi tinggi. Keluarga masih dapat mengandalkan tabungan, dan sistem sosial cukup fleksibel menangani kehilangan pekerjaan tanpa menyebabkan kehancuran ekonomi total. Namun di Rusia, pengangguran, inflasi, dan perubahan sistemik mendadak menjadi guncangan besar. Bahkan barang-barang kebutuhan pokok menjadi langka atau tidak terjangkau. Rak-rak toko yang sudah jarang terisi penuh pada masa Soviet, kini benar-benar kosong. Jaringan distribusi yang selama ini mengirimkan makanan dan produk ke seluruh negeri runtuh. Orang-orang berdiri dalam antrean selama berjam-jam dengan harapan bisa membeli roti, susu, atau obat-obatan. Pasar gelap menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan barang-barang pokok, dan harga di sana seringkali lebih tinggi daripada di toko resmi. Dan kemudian tingkat kemiskinan melonjak drastis. Tahun 1990-an, hampir 50% warga Rusia hidup di bawah garis kemiskinan, padahal saat Soviet hanya sekitar 2%. Meski statistik kemiskinan Soviet sering dipelintir untuk propaganda, jelas tahun 1990-an terjadi penurunan tajam standar hidup. Bagi banyak orang, kekurangan gizi umum terjadi, terutama pada anak-anak dan lansia. Rumah sakit kehabisan persediaan dasar seperti perban dan antibiotik, sistem pemanas di gedung apartemen rusak dan tidak diperbaiki. Orang-orang dibiarkan membeku selama musim dingin Rusia yang keras, hingga hidup pun tak lagi bisa diandalkan. Harapan hidup pria Rusia turun dari 64 tahun pada 1989 menjadi hanya 57,6 tahun pada 1994, sebuah penurunan yang biasanya hanya terlihat saat masa perang atau selama epidemi besar. Harapan hidup perempuan juga turun, meski tidak terlalu drastis. Krisis kematian ini memiliki banyak penyebab, mulai dari ekonomi yang tidak stabil hingga hilangnya secara tiba-tiba struktur Soviet yang telah diandalkan masyarakat selama puluhan tahun. Kehancuran ekonomi memicu keruntuhan sosial yang sama, menghancurkannya ketika negara dan ekonomi runtuh. Akibatnya bukan hanya kemiskinan, tetapi juga kehancuran total tatanan sosial yang penuh kekerasan, kekacauan, dan sering mematikan. Ada kekosongan yang menunggu untuk diisi, dan kejahatan terorganisir tidak ragu-ragu untuk mengambil kesempatan itu. Di bawah pemerintahan Soviet, kelompok kriminal relatif terkendali oleh KGB dan polisi. Saat sistem runtuh, mafia masuk mengisi kekosongan itu. Penjahat klasteri bersatu lalu membentuk kelompok terorganisir yang menguasai industri. Oligarki yang mengambil aset negara saat privatisasi sulit dibedakan dari mafia, karena seringkali mereka orang yang sama. Perselisihan bisnis diselesaikan dengan kekerasan, pembunuhan berbayaran jadi hal biasa. Pada 1992 sampai 2005, Rusia rata-rata mencatat lebih dari 30.000 pembunuhan per tahun, beberapa tahun hampir 45.000 kasus, jauh melebihi Amerika Serikat yang saat itu disebut ibu kota pembunuhan dunia maju. Direktur bank, pemilik bisnis, politisi, dan jurnalis secara rutin dibunuh di siang bolong. Pemboman mobil jadi hal biasa. Banyak menyebutnya kapitalisme bandit, sulit dibantah. Bagi rakyat Rusia biasa, ini berarti kekerasan selalu ada di sekitar mereka. Orang-orang tidak percaya polisi karena sering bekerja sama dengan penjahat yang seharusnya mereka tangkap.
Menyuap pejabat sudah menjadi keseharian, baik saat memulai bisnis atau mencoba memasukkan anak ke sekolah yang lebih baik. Korupsi yang berkembang pada masa Soviet yang sudah meluas menjadi semakin parah begitu sistem akuntabilitas lama menghilang. Alkoholisme memburuk karena orang-orang mulai mengonsumsi minuman keras untuk mengatasi trauma psikologis saat menyaksikan dunia mereka runtuh. Pada pertengahan 1990-an orang Rusia rata-rata konsumsi 32 pin bir alkohol murni per tahun. Itu lebih dari 2 kali lipat perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia untuk wilayah Eropa saat itu. Ini bukan hanya soal orang-orang yang minum terlalu banyak di pesta. Kecanduan alkohol yang meluas adalah pandemi yang menghancurkan keluarga dan komunitas. Alkohol adalah salah satu pembunuh utama di negara ini. Pada tahun 1995, sekitar 75% tersangka pembunuhan ditangkap saat berada di bawah pengaruh alkohol. Penyakit kardiovaskular sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol berlebih, stres, dan pola makan buruk. Menjadi penyebab utama kematian lain yang memicu lonjakan kematian pria. Dampak demografis dari keruntuhan sosial ini sangat mengejutkan. Angka fertilitas total Rusia, yaitu rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita sepanjang hidupnya, turun dari 2,0 pada tahun 1989 menjadi hanya 1,16 pada tahun 1999. Sebagai konteks, 2,1 adalah tingkat penggantian yang dibutuhkan untuk menjaga populasi tetap stabil. Rusia hanya melahirkan setengah jumlah anak yang diperlukan untuk mempertahankan populasinya, sehingga terjadi persilangan Rusia. Itulah saat ketika jumlah kematian mulai melampaui jumlah kelahiran. Pada 1992, Rusia mencatat 1,587 juta kelahiran dan 1,807 juta kematian. Penurunan populasi alami lebih dari 220.000 orang dalam 1 tahun. Pertumbuhan penduduk negatif ini akan terus berlanjut selama 15 tahun berikutnya. Generasi anak-anak yang seharusnya lahir di tahun 90-an tidak lahir, dan dampaknya masih terasa di Rusia hingga kini. Loncat ke 2020. Anak-anak yang hilang itu seharusnya sudah lulus kuliah dan mulai bekerja di usia 20-an, namun mereka tidak pernah lahir. Perempuan menanggung beban khusus selama era ini ketika sistem Soviet runtuh. Begitu juga dengan jaring pengaman sosialnya. Sistem itu menawarkan penitipan anak negara dan cuti melahirkan terjamin. Perempuan yang ingin punya anak sering harus memilih antara membesarkan keluarga atau ketidakpastian gaji bulanan. Mereka kesulitan anggarkan susu formula bayi setelah harganya naik 20 kali lipat setahun. Akibatnya, banyak yang memilih untuk tidak punya anak sama sekali atau menunda memiliki anak sampai keadaan membaik. Kondisi itu tak membaik hingga 2000-an, sehingga 1 dekade potensi kelahiran hilang. Keruntuhan sosial juga merusak pendidikan dan layanan kesehatan. Guru dan dokter yang dulu dihormati di era Soviet, kini justru jadi kelompok termiskin di masyarakat. Gaji mereka sangat kecil, bahkan kadang tidak menerima gaji. Banyak profesional berbakat meninggalkan bidang ini sepenuhnya, beralih ke dunia bisnis atau beremigrasi. Kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menurun drastis. Rumah sakit yang sebelumnya memadai di masa Soviet, kini menjadi tempat berbahaya tanpa jaminan kebersihan dasar. Pasien harus membawa sendiri spray dan obat-obatan mereka. Bagi anak muda yang tumbuh di 1990-an masa depan, terasa suram. Janji pendidikan menuju karier stabil pun lenyap. Universitas masih berfungsi, tetapi gelar tidak menjamin pekerjaan. Sebaliknya, kesuksesan seolah hanya diraih mereka yang punya koneksi, terlibat korupsi, atau beruntung berada di waktu dan tempat tepat. 1 generasi orang Rusia belajar bahwa kerja keras dan pendidikan tidak sepenting mengenal orang yang tepat atau bersedia melanggar aturan. Dan saat masyarakat Rusia sedang runtuh, sistem politiknya berada dalam kekacauan total. Janji demokrasi pasca kekuasaan Soviet segera berubah menjadi ketidakstabilan, korupsi, dan kembali ke otoritarianisme. Boris Yeltsin, presiden pertama Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet, seharusnya menjadi wajah demokrasi Rusia. Dia dikenal berdiri di atas tank pada 1991 menentang kudeta terhadap Gorbachev,
memperlihatkan diri sebagai reformis yang akan membawa Rusia ke era baru, kebebasan, dan kemakmuran. Sebaliknya, masa kepresidenannya dikenal dengan kekacauan, korupsi, dan kegagalan. Pemerintahan Yeltsin terus terombang-ambing dari satu krisis ke krisis lainnya, tidak mampu mengendalikan inflasi, korupsi, maupun kejahatan. Kesehatannya memburuk, dia sering mabuk, dan makin acuh terhadap penderitaan rakyat Rusia. Momen terburuk terjadi pada Oktober 1993. Ketegangan antara Yeltsin dan parlemen Rusia meledak menjadi konflik terbuka. Yeltsin ingin kekuasaan eksekutif lebih besar demi reformasi ekonomi. Sementara itu, parlemen ingin memperlambat atau bahkan membalikkan kebijakan terapi kejut yang sedang menghancurkan negara. Saat parlemen mencoba memakzulkan Yeltsin, ia membalas dengan membubarkan parlemen. Tindakan yang dinilai inkonstitusional oleh banyak orang. Parlemen menolak menerima dan para pemimpinnya membarikade diri di Gedung Putih Rusia. Yeltsin memerintahkan militer menyerbu gedung itu. Pada 4 Oktober, tank menembaki dan pasukan menyerang gedung tersebut. 187 orang, meski diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Dampak psikologis, baik jangka pendek maupun panjang, sama-sama menghancurkan. Gambar tank menembaki pusat demokrasi Rusia 2 tahun setelah Uni Soviet runtuh, menghancurkan ilusi transisi mulus ke stabilitas. Yeltsin menang dan menulis ulang konstitusi, memberinya kekuasaan sangat luas. Kerusakan kredibilitas demokrasi Rusia bersifat permanen. Kebijakan ekonomi Yeltsin yang dipengaruhi penasihat Barat bertujuan menciptakan ekonomi pasar makmur. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru menciptakan para oligarki, kemiskinan, dan rasa kebencian yang mendalam terhadap campur tangan pihak luar. Orang Rusia melihat konsultan Barat mengajarkan pasar bebas, padahal standar hidup mereka sendiri menurun. Persepsi yang berkembang adalah bahwa Barat sebenarnya tidak peduli dengan kemakmuran Rusia. Mereka hanya ingin Rusia lemah dan patuh. Pandangan itu sudah tertanam di jiwa orang Rusia dan masih memengaruhi cara mereka melihat Barat hingga kini. Krisis keuangan 1998 menjadi pukulan terbesar bagi kepemimpinan Yeltsin. Pemerintah Rusia gagal membayar utangnya, rubel anjlok, dan bank-bank kolaps secara massal. Banyak yang baru mulai menabung di ekonomi baru, namun tabungan mereka hilang dalam semalam. Krisis itu sangat parah hingga orang Rusia yang diuntungkan dari reformasi 1990-an mulai meragukan apakah eksperimen tersebut adalah kesalahan. Tahun 1999, tingkat persetujuan Yeltsin 1 digit. Ia kelelahan, sakit, dan kehilangan kredibilitas. Pada 31 Desember 1999, Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya secara mengejutkan. Dia menyerahkan kekuasaannya kepada Perdana Menterinya, seorang mantan perwira KGB yang relatif tidak dikenal bernama Vladimir Putin. Tindakan terakhir Yeltsin adalah mendapat janji kekebalan hukum dari Putin untuk dirinya dan keluarganya. Korupsi dan kepentingan pribadi tetap dominan hingga akhir. Putin menjanjikan rakyat Rusia ketertiban dan stabilitas setelah 1 dekade kekacauan. Pesan itu sangat bergaung. Putin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin kuat yang akan memulihkan kekuatan dan martabat Rusia. Dia menindak oligarki yang paling menonjol, meski kebanyakan hanya yang menentangnya. Secara politik, dia memusatkan kekuasaan, melemahkan parlemen dan gubernur daerah, serta membatasi kebebasan pers dan hak-hak sipil. Banyak orang Rusia yang trauma tahun 90-an rela menerima ini demi stabilitas ekonomi dan kebanggaan nasional. Kenaikan Vladimir Putin juga didukung oleh naiknya harga minyak di awal 2000-an. Hal ini mengisi kas pemerintah dan memungkinkan dia menepati janji-janji tentang gaji yang lebih baik, pensiun, dan layanan sosial. Daya tarik Vladimir Putin selalu dibandingkan dengan era 1990-an. Dia kerap mengingatkan orang tentang kekacauan saat itu, kehancuran ekonomi, dan kekacauan politik. Ketika Rusia seharusnya mengikuti jejak Eropa, semua langkah untuk menghapus proses demokrasi dibingkai sebagai Vladimir Putin melindungi Rusia dan rakyatnya dari kembali ke kekacauan itu. Argumen ini tetap kuat di Rusia hingga hari ini, terutama dengan agresi berulang negara itu terhadap Barat dan khususnya Ukraina. Namun, itu tidak benar-benar menjelaskan
Kenapa semua orang lupa bagaimana Rusia sampai di sini? Kebanyakan cerita dimulai pada awal tahun 2000-an dan semuanya menyalahkan Putin. Hampir tak ada yang menengok ke tahun 1990-an saat kerusakan terjadi. Pandangan modern sering menyoroti Putin yang merusak demokrasi, sebagian karena sesuai narasinya. Barat yakin setelah Perang Dingin mereka menang karena demokrasi dan kapitalisme mengalahkan komunisme. Namun bencana di Rusia tahun 1990-an tidak sesuai pola itu. Demokrasi dan pasar bebas diharapkan membawa kemakmuran, tapi Rusia malah mengalami satu dekade kemiskinan, kekerasan, dan keruntuhan sosial. Mengakui penderitaan besar Rusia di tahun 90-an akan berarti Barat juga harus mengakui hal yang tidak nyaman, bahwa model reformasi ekonominya telah gagal total. Kemenangannya di Perang Dingin menimbulkan biaya kemanusiaan besar bagi rakyat Rusia. Ada juga kecenderungan di Barat untuk lebih fokus pada isu politik dan geopolitik daripada pengalaman hidup orang-orang biasa. Orang-orang membicarakan akhir dari Uni Soviet sebagai peristiwa geopolitik, runtuhnya sebuah negara adidaya, berakhirnya Perang Dingin, dan meluasnya NATO. Tapi mereka tidak banyak membicarakan apa artinya itu bagi seorang guru sekolah di Novosibirsk yang pensiunnya tiba-tiba menjadi tidak berharga, atau seorang ibu di Moskow yang mencari susu sementara inflasi menghapus tabungannya. Kisah manusia sering terlupakan dalam narasi geopolitik besar, orang hanya jadi angka dan statistik. Faktor lain adalah bahwa Rusia memang menjadi semakin otoriter di bawah kepemimpinan Putin. Ini membuat pengamat Barat lebih mudah fokus pada Rusia sebagai ancaman. Semakin Rusia menentang Barat, semakin berkurang simpati untuk memahami pandangannya atau asal ketidakpuasannya. Lebih mudah melihat Rusia di bawah Putin sebagai negara otoriter dan agresif daripada menghadapi sejarah rumit yang turut membentuknya. Setelah kehilangan status adidaya, Rusia terpuruk dalam kemiskinan, kekerasan, dan rasa dikhianati karena para pemimpinnya dianggap menjual negara ke Barat. Bagi rakyat Rusia pada umumnya, rasanya seperti negara mereka hancur bukan karena kesalahan rakyatnya sendiri. Trauma kolektif ini sangat memengaruhi perilaku Rusia modern di dunia saat Putin membahas pemulihan kejayaan Rusia. Dia berbicara langsung pada orang-orang tahun 1990-an yang takut kemungkinan putaran kedua. Ketika propaganda Rusia menggambarkan Barat sebagai pihak yang bermusuhan dan munafik, hal itu sangat terasa bagi mereka. Bagi orang-orang yang ingat para penasihat Barat mengajarkan demokrasi saat Rusia jatuh ke dalam kekacauan, pelajaran yang diambil banyak orang Rusia sangat sederhana. Demokrasi bisa membawa pada kekacauan. Kebijakan Barat berdampak dua arah, dan kekuatan serta ketertiban lebih penting dari kinerja pemerintah. Setelah runtuhnya Uni Soviet, hidup jutaan orang Rusia sulit, namun satu orang berhasil bangkit. Tonton satu hari dalam kehidupan Putin untuk melihat bagaimana mantan agen KGB ini membangun kerajaannya, atau klik video ini sebagai gantinya.